Shalom, ini adalah seri ketiga dari seri Padang Gurun. Di yang pertama kita bicara soal tujuan daripada Padang Gurun. Yang kedua kita bicara tentang tokoh-tokoh yang Tuhan bawa ke Padang Gurun. Berbahagialah saudara ketika saudara dari Padang Gurun, saudara masuk di dalam daftar elitnya Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mau perjalanan Padang Gurun ini membentuk sebuah relationship atau hubungan. Kekristenan adalah hubungan. Kekristenan sebenarnya bukan agama. Yesus tidak pernah membawa atau menciptakan agama. Yang menciptakan agama adalah manusia. Agama diciptakan untuk satu tujuan yang very noble, yang very nice, and very good. Sesuatu yang sangat indah untuk membawa manusia kepada Tuhan. Semua agama tujuannya seperti itu. Tapi akhirnya, khususnya di agama Kristen, kita terjebak di dalam politik gereja dan lain sebagainya. Hormati agama Kristen. Hormati sinode, hormati organisasi, hormati denominasi. Tetapi yang kita harus fokuskan adalah ketika saya menjadi anak Tuhan, saya harus mempunyai hubungan. Karena itu yang Yesus bawa ke dalam setiap kehidupan. Arti kata gereja sebenarnya adalah eklesia. Eklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi kalau saudara ada di dalam sebuah gedung gereja di hari Minggu, itu hanya gedung gereja. Gerejanya adalah saudara dan saya. Makanya saya selalu katakan ibadah tidak bisa stop. Dimanapun saudara berada, saudara melakukan ibadah. Karena gerejanya adalah saudara, eklesia. Orang-orang yang dipanggil keluar. People that are called out. Jadi kalau ibadah hanya dilakukan di hari Minggu saja, kita terlalu naif dan terlalu kerdil rohani. Kita hanya melakukan ibadah di situ dan kita pikir itu ibadah yang sudah cukup. Dan kita keluar dari gedung gereja dan kemudian kita katakan, aku udah ibadah. 1,5 jam, 2 jam. Padahal ibadah harus jalan terus. Maksudnya apa ibadah jalan terus? Karena saya adalah gerejanya. Ketika saya masuk ke dalam sebuah tempat, contohnya rumah ketika saya pulang dari gedung gereja, rumah saya langsung berubah jadi tempat ibadah. Karena saya adalah gerejanya. Ibadah saya di rumah gimana? Mengasihi suami, istri, anak, orang tua, menghormati mereka, dan lain sebagainya. Melakukan fungsi saya, kalau saudara seorang pria atau seorang ayah, melakukan fungsi sebagai seorang ayah yang alkitabiah dan lain sebagainya. Menjadi istri yang luar biasa, menjadi anak-anak yang menghormati orang tua, melakukan tugas dan tanggung jawab. Itu ibadah. Ketika Anda masuk ke dalam tempat pekerjaan Anda, ketika Anda masih ikut sama orang, tempat itu langsung berubah jadi tempat ibadah. Anda tidak curi waktu. Anda bekerja dengan luar biasa, walaupun Anda tidak diperlakukan dengan baik di tempat itu. Dan Anda mengatakan bahwa, aduh, saya tidak sejahtera di sini misalnya. Tapi tetap berikan yang terbaik. Karena Anda harus tahu bahwa Anda sedang memberikan hidup Anda untuk Tuhan. Anda sedang bekerja untuk kerajaan surga. Itu ibadah. Kalau Anda punya usaha, tidak mencuri pajak, tidak melaporkan false statement, sesuatu laporan pajak yang salah dan dimanipulasi, tidak menipu orang dan lain sebagainya. Itu ibadah. Ketika Anda masuk ke dalam tempat umum, apalagi, itu adalah tempat yang sangat luar biasa di mana Anda bisa berkhotbah kepada siapa aja. Tanpa kata-kata. Pintu mall kebuka, Anda harus langsung berpikir bahwa dimanapun saya berada, saya harus sopan, saya harus belajar ngantri. Orang Indonesia paling nggak bisa ngantri toh, saya amin duluan, amin. Masuk ke dalam lift, gubrak-gubrakan di depan lift. Mulai belajar antri, mulai belajar sopan, mulai lap meja ketika Anda sedang ada di food court. Ada petugasnya, tapi Anda bisa lap meja dan beresin mejanya. Dan Anda bisa being nice to a waiter, walaupun ketika Anda di restoran, dia tidak melayani Anda dengan baik, tetap berikan tip kepada dia. Karena Anda sedang berkhotbah kepada banyak orang, Anda sedang beribadah, itu ibadah. Anda memberikan uang kembalian kepada sang tukang parkir, Anda nggak akan bangkrut, bilang sama dia, Tuhan memberkati. Itu sesuatu yang luar biasa, itu adalah ibadah yang tidak akan pernah bisa stop. Karena kita adalah eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Kita adalah gereja Tuhan yang sebenarnya. Jadi Tuhan mau bangun sebuah relationship, sebuah hubungan. Oleh sebab itu dia menggunakan kita semuanya sebagai partnernya dia, supaya dia juga punya hubungan sama orang-orang yang belum kenal dia, lewat kita. Nah dengan itu, makanya saya begitu bangga ketika dibawa ke Padang Gurun, saya mengerti Tuhan, saya harus diperdalam hubungan saya dengan Tuhan, supaya orang makin bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saya. Saya bacakan ayat kepada saudara di Keluaran pasal yang ke-33, ayat yang ke-13 mengatakan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu,
beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Ini seruan daripada Musa. Sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Garis bawahi kata-kata ini, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Bayangkan Musa yang sudah melihat mujizat Tuhan di depannya, melihat laut terbelah dan lain sebagainya, melihat banyak tangan Tuhan yang menolong dia. Dari 40 tahun di padang gurun sebelum dia membawa bangsa Israel keluar, dan akhirnya menjalani lagi perjalanan bersama Tuhan, tetap dia mengatakan, aku masih mau mengenal engkau dengan lebih dalam lagi. Pengenalan akan Tuhan. Ya. Paulus katakan begini di Filipi 3 ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi waktu kemarin saya berapa bulan yang lalu ketika saya akhirnya masuk ke dalam rumah sakit dan saya masuk ke dalam perjalanan saya adalah orang yang tidak pernah dirawat di rumah sakit. Jadi pertama kali saya dapat penyakit yang berat dan pertama kali pun dirawat di rumah sakit. Saya adalah orang yang praktisi hidup sehat. Jadi selama ini saya sehat. Flu aja hampir nggak pernah selama 8 tahun terakhir. Ini bisa tiba-tiba dibelokin hidupnya dan masuk ke dalam padang gurun bersama-sama dengan Tuhan. Tapi di situ saya belajar relationship, hubungan sama Tuhan yang lebih dalam lagi. Dalam hitungan 3 hari, setelah dokter katakan dana yang dibutuhkan di Singapura, seperti saya katakan di sesi yang sebelum ini, kami punya komitmen kepada Tuhan bahwa kami tidak akan memberikan kode atau minta sama manusia. Dalam waktu 3 hari, waktu saya lagi membawa anak saya pulang ke Jakarta, uang itu atau dana itu ada di bank saya. Saya tahu pasti jelas siapa yang transfer, tapi saya tidak pernah memberitahu siapapun saya akan dirawat di mana, saya memerlukan dana berapa, tidak pernah. Itu betul-betul sebuah kasih karunia dan mujizat Tuhan yang dia juga memberikan tanda kepada kami bahwa kami harus pergi ke Singapura dan treatment di sana. Dan sekali lagi seperti saya katakan, Tuhan kalau kasihkan pas-pasan ya. Jadi pas-pasan banget, dokter bilang sekian, dana yang masuk juga sekian gitu. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini pas nih untuk kita berangkat. Jadi akhirnya kami berangkat dan kami ambil kamar yang berempat supaya murah. Jadi kami masuk ke dalam kamar yang berempat dan akhirnya kami mulai perjalanan padang gurun kami di sana. Saya akhirnya sempat enek gitu ya, pengen muntah karena kondisi saya sudah makin drop. Ketika saya bau makanan rumah sakit atau makanan pasien-pasien yang lain, karena waktu ada dengan pasien yang lain itu mulai banyak makanan yang dibawa sama keluarga mereka ke kamar itu. Akhirnya saya minta sama dokter kamar yang ada satu kamar yang one bed, tapi bukan VIP, harganya sedikit lebih mahal dari kamar yang berempat. Tapi karena kamar itu tidak begitu mahal dan bukan VIP dan satu tempat tidur, itu populer dan habis. Jadi waktu dokter katakan sudah habis, saya katakan ya sudah, mau bilang apa ya. Tapi dalam waktu nggak berapa lama setelah itu, dokter dan suster datang lagi ke tempat saya, mereka katakan, Pak, ada kamar nomor 3 di ujung daripada lantai ini. Kamar itu adalah kamar suite, di atasnya VVIP. Ada ruang tamunya, ada kulkasnya, ada safety box, sudah kayak hotel. Mau nggak Pak, kami berikan kamar itu? Saya bilang ya nggak mau lah, pasti kan mahal. Dia katakan nggak apa-apa, kita kasih kamar itu, tapi Bapak bayar yang 1 bed aja, dengan lebih murah bayarnya. Saya katakan, oh kalau dealnya begitu ya oke, boleh. Dari situ Tuhan sudah mulai perkenanan. Kami masuk ke kamar nomor 3 di lantai 7 di SGH, dan kamar yang sangat enak, menerima tamu juga enak. Dan di situ yang Tuhan sudah sediakan tempat-tempat yang baik di dalam perjalanan di padang gurun. Tuhan mau bangun hubungan dalam hidup saudara. Ketika menghadapi kesulitan, berpeganglah teguh sama Tuhan, dan terus katakan, Tuhan aku mau kenal Engkau dengan lebih baik lagi. Itu tujuannya Tuhan, dia bawa kita ke padang gurun. Tuhan memberkati.